Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk lanjutkan episode yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah implementasi admin LTE ke Inertia dan Vue.js. Nah sekarang kita akan implementasi template lain namanya itu Tabler. Nih buat teman-teman yang belum tahu ya soal template Tabler ini template yang gratis kayak admin LTE dan ini memiliki banyak keunggulan. Bukan maksudnya memiliki banyak fitur ya, fitur selain dari layout, plugin ya, bawaannya Bootstrap juga ada. Nah, di sini walaupun ini pakai jQuery dan Bootstrap, kita tetap bisa implementasi template ini ke Vue dan Inertia biar makin oke gitu ya. Oke, langsung saja kita buka ini code coder kita ya, IDE-nya maksudnya. Nah, ini kemarin admin Alta Inertia bagi teman-teman yang pengen coba ya gimana sih implementasi admin LTE ini di branch admin LTE Inertia ya, di ini ya, di kitab saya Autotrof ini. Silakan dicoba. Oke, kita pakai branch line. Kita akan create branch line. Kita kembali ke dari Inertia ini aja. Kita akan coba untuk bikin yang namanya implementasi tabler tadi ya. Oke, nah ini hasil dari sebelumnya ya, mobil controller kan nggak perlu. Saya hapus dulu. Ntar. Oke, sudah ya. Ini sudah saya hapusi yang nggak perlu di sini. Kita akan bikin branch lain namanya Inertia Tabler. Nah, ini ya, pakai Inertia Tabler. Sip. Nah, ini ya bagi teman-teman yang belum lihat setupnya, gimana sih setup Inertia dan Vue. Nah, di sini ya, ini contohnya. Kita setup dulu ini fit.config-nya, servernya pakai kayak gini. Mau server ini untuk development, jadi hostnya ini nanti teman-teman bisa pakai localhost atau ini dihapus juga bisa. Kalau developnya di lokal ini hapus saja blok server ini. Kalau developnya di server kayak saya ini kan codingnya ini IDE-nya di server ya, ini IDE-nya di server. Jadi waktu saya running PHP artisan kayak gini, nah ini runningnya di server ini, nah ini runningnya di server. Jadi perlu saya setting ininya, IP-nya, line portnya, overlay, nah kayak gitu. Terus untuk inertia perlu kita tambahin kayak gini. Sebenarnya eager true ini bisa kita hapus ya, eager true ini. Jadi nanti soalnya eager true ini single page application sih, cuma kayak semua page-nya itu kayak di load dulu gitu lah ya. Setahu saya ya, koreksi kalau salah. Setahu saya eager ini semua JS-nya itu bakal di load dulu, jadinya view-nya itu semua udah ke load gitu. Tapi keuntungannya itu jadi lebih ininya lebih cepet lah ya, kalau kelihatan lebih cepet gitu. Soalnya kan semuanya udah diambil. Kalau pindah halaman ya udah ada di situ, jadi nggak terlalu berat. Cuma kerugiannya kalau halamannya itu besar sampai misalkan 5 MB gitu kan, user agak agak lama liatnya ya, nunggunya. Oke, kita coba untuk hapus ini ya eager true-nya. Oh, buat teman-teman yang belum tahu cara implementasi Inertia dan Vue ke Laravel, silahkan lihat di video sebelumnya ya. Inertia, Vue, Laravel, Fit, itu ada di situ. Oke, oke. Nah, sekarang kita setting biar enggak eager loading dulu ya. Kita pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan saja ya. Hmm, Bentar. Untuk eager loading ada di sini. Sebentar, sebentar. Nah, di partial load sini loh. Nah, partial load. Nah, inilah. Nah, partial load sini. Jadi kita nggak perlu ngeload semua data, cuma ngeload Vue.js yang dibutuhkan gitu ya. Mana ya? Eager. Oh, bukan guys, bukan bukan partial load. Bentar, bentar. Sorry, sorry. Bukan partial loads ya. Nah, ini dia guys, ketemu ini kode splitting ya. Sorry, tadi salah. Ini kode splitting ini, jadi page-nya itu nggak di load semua. Break apart various page of your application into smaller bundles. Nah, smaller bundle ya.
which are then load on demand. Jadi loadnya itu on demand sesuai dengan permintaan. Kalau banyak ya di load itu, kalau nggak dibutuhkan ya nggak di load. Nah kayak gitu ya. Nah, this can significantly reduce the size of initial JavaScript bundle loaded by browser, improving the time to first render. Jadi ini bakal signifikan, jadi mengurangi secara signifikan ukuran dari inisial JavaScript bundle yang di load oleh browser. Jadi lebih cepat gitu. Pertama kali akses jadi lebih cepat. Akses berikutnya itu ngeload JavaScript yang dibutuhkan aja. Kalau back itu udah ada JavaScriptnya. Jadi kayak kayak kesimpan gitu ya. Jadi ini recommended. Ini recommended. Nah, ini ya eagernya dihapus. Habis dihapus, nih plugin tambahin buka kurung, buka tutup gitu aja. Udah aman. Buka kurung, buka tutup. Oke, gitu ya. Sip. Nah, sekarang ini kan udah di ini ya, udah dipasang. Udah di setup kayak gini ya, inertianya. Nah, kita perlu install tablernya, tabler.io-nya. Nah, tabler npm ini ya. Install aja di sini tabler npm. No, udah ada ya. Tunggu sebentar. Warning. Rename to install core instead. Oke. Ini. Nah, ini ya, copy terus paste di sini. Ini berhentiin dulu. npm i. Oke. Tunggu sejenak. Oke, udah selesai, tablernya diinstal. Nah, sekarang kita tinggal implementasi nih. Implementasi CSS-nya apapun itu ya yang dibutuhkan. Nah, di sini coba kita pakai layout yang mana? Layout ini ya, yang udah umum ya, di samping sebelah kiri. Atau layout yang atas deh, belum pernah ya. Layout yang atas. Horizontal, kan ini belum pernah ya. Yang awal dulu, pada umumnya dulu. Yang umum-umum dulu ya. Nih, cari source-nya kayak gini. Banding line WP. Ini kita copy sampai sini aja deh. Copy sampai sini. Copy dulu sampai body. Nah, kita taruh di app.blade ini ya. Ini sampai body. Ntar gini, paste dulu di sini. Terus ininya diganti di sini. Terus ini udah ininya perlu ditaruh di sini. Ininya detailnya dulu ya. Implementasi tabler view inertia laravel. Nah, sip. Ini taruh paling bawah aja sini. Nah, sini. Sip. Bodinya body. Ininya dihapus. Nah, gini kan ganteng ya guys. Oke, udah. Nah, ini tinggal kita hapus yang nggak perlu. Yang nggak perlu yang mana ya? Yang nggak perlu yang mana ya? Ini description. Bisa kalian ganti ya, description, Twitter, inilah. Ini yang nggak perlu Twitter. Oke, nah ini dulu deh. Nah ini ya, ini tabler.in, tabler.flag. Nah ini kita akan load di mana? Di app.css di sini ya. Nah, kita load yang dibutuhkan aja ya, jangan semuanya di load. Load yang dibutuhkan aja. Import, berarti kan tabler core-nya ini kan tabler, ya kan? Berarti importnya tabler. Nggak ada ya. Add tabler. Nah, sini aja deh. Add tabler. Ini loh. Terus dis atau src ada nggak ya? Oh nggak ada. src ada ya? Oh nggak usah deh, langsung dis aja ya. Tabler dis css tabler.min.css. Nah, tabler
terus this, terus css, terus tabler.me.css. Nah, ini CSS-nya udah keload di situ ya guys. Nah, selanjutnya kita load flex. Ini kalau dibutuhkan di load, kalau nggak dibutuhkan nggak di load. Payment juga nggak perlu. Nah, ini yang dibutuhkan vendor. Biasanya ini dipakai vendor ini. Vendor. Copy dulu, copy. Terus ini paste di sini. Nah, sip ya. Tabler, vendor. Nah, ini biasanya dibutuhkan gitu ya. Oke, CSS-nya udah. Sekarang kita hapus yang nggak dibutuhkan. Demo ini kan nggak perlu ya. Nggak perlu demo kan kita ya. Nah, ini dihapus. Push. Oke. Nah, ini apa ini yang tahu ya ini ya. Nah, biarin dulu deh. app.css, kita load juga di sini. app.css gitu ya guys. Copy. CSS. Nah, ship. Terus ini kan udah nih, kita udah setup ininya front bagian blade-nya ya, app.blade-nya ya. Kita coba dulu ya. JS-nya belum kita load ya. JS-nya di app bukan, di page-nya ini belum kita taruh apa-apa JS-nya. Kita perlu taruh ya di page-nya ini ya. Tapi sebelum itu kita perlu bikin controllernya dulu buat handle ya. Biar bisa make controller general controller. Buat testing aja ya. General controller kita buka, di sini kita taruh halaman index, function index, returnnya inertia, terus kita arahin ke halaman dashboard gitu aja ya, dashboard. Nah, tanpa datanya ntar aja. Nah, di sini kita perlu tambahin satu file namanya dashboard.view. Nah, sip. Nah, di sini kita langsung ya pakai caranya view ya. Ini dashboard loh. Nah, gini ya. Save. Nah, script. Ini setup. Oke, mantap. Terus di halaman app kita perlu samain kayak yang di tablernya itu ya kan. Tablernya kan punya layout sendiri ya kan. Layoutnya kita taruh di app. Dashboardnya ini kan halaman sendiri ya kan. Layoutnya halaman sendiri. Jadi dashboard ada halaman sendiri kayak gini. Terus di layoutnya itu ini ya kayak atas ini header, terus footer bagian bawah itu ya, terus ini jarak-jaraknya ini kan layout. Nah, kita kan cuma perlu ini ya bagian sini gini ya. Nah, ini yang kita perlukan untuk dynamic ya, atas-atas ini semuanya kan ikut layout. Nah, layoutnya itu kita atur di app.blade gitu guys. Oke, app.blade-nya coba kita setting ulang, atur ulang biar sama kayak ini. Bodinya udah, terus di sini deh yang kelihatan ya, yang kayaknya ini layout gitu. Gini aja deh biar gampang, kopas aja semuanya, kopas aja sikat. Nah, kopas kayak gini nih, scriptnya nggak perlu. Kita belum implementasi plugin ya di sini, nggak perlu dulu, scriptnya juga nggak perlu, pokoknya tampilannya aja. Oke, sip. Nah, kayak gini, ininya kita cari ini. Nah, di sini kita cari aja, kita cari aja. Mana tadi tulisannya apa? Overview horizontal layout. Overview. Nah, ini udah ketemu ya. Back wrapper. Nah, ini guys, ketemu back body. Nah, footer no udah ada ya. Sip. Modalnya nggak perlu, kita nggak perlu modal ya. Kita cuma perlu ngoding. Oke. Ini taruh sini. Sip. Ini kita copy di dashboard ya, dashboard. Nah, di sini kita copy, kita paste di sini. Nah, save. Back header, back body. Iya. Bentar. Idenya kadang ini ya, kadang
nggak cocok ya sama tutupnya itu loh. Tutupnya mana, bukannya mana ya. Sip. Ini yang nggak perlu kita hapus ya. Yang nggak perlu kita hapus, silahkan dipilih ini yang mana mau dihapus. Kita save dulu aja deh ya, kita save dulu. Terus di ini kan udah ya, diarahin ke dashboard kan udah. Nah di rootnya, jadi kita perlu ngatur controller ya kan. Pertama layout udah ya kan, layout udah. Terus kita perlu setting controller buat ngarahin ke page mana. Ini kan page-nya dashboard, langsung di sini dashboard, ini dashboard di folder page ya. Terus kita juga perlu ngatur namanya routes. Ini bisa pakai web.php ini ya. Routes-nya, view-nya udah, semuanya udah. Tinggal kita atur di root-nya yang belum. Di root sini, root langsung di sini aja ya, di garis miring ini aja deh. Nah, index belum diimport guys. Sip. Mantap. Sekarang kita coba ya, coba 8.000. Jeng eros. Nah ini eros ya. Oh iya, soalnya ini ya belum di run. npm run dev. Sip. Mantap. Implementasi loh, kok nggak keluar CSS-nya guys. Nah, kita cek aja di sini ya. Kita cuek di sini. Avatar logo app.css ini nggak ada resource. Oh iya, salah ini guys, salah lokasi palsu. Nah ini perlu diganti alamat palsunya ini nggak CSS ya. Masih belum ya. Start js script.js not found. Internal server error. Sebentar, kita debug dulu ya. Bentar. Ini mungkin ya. Kita coba hapus script yang belum diperlukan. Ada apa ini? Internal server error. Notifikasi. Wait guys. Fokus. Thank you. Load transform. Apaan ini ya? app.css. Oh, kayaknya CSS-nya ini nggak cocok ya. File to find at tabler this. Nah, ini ya. Ini perlu kita setting, perlu kita atur ya. app.css at tabler. Ini kan harusnya di sini ya. Bentar ya guys, saya carikan solusi dulu. Bentar. Nah, ini kurang core ya, tabler. Core. Core. Nah, corenya kurang. Harus core. Nah, ye, kelut ya guys ya. Ye, alhamdulillah, kelut ya. Iconnya udah, tampilannya udah, tinggal scriptnya. Ini pasti nggak jalan. Oh, nggak jalan ya kan? Oh, nggak jalan. Soalnya ini pakai script JavaScript. Nah, ini perlu kita atur JavaScriptnya kayak gitu guys. Ini pasti nggak jalan. Oh, nggak jalan ya kan? Oke. Langsung saja kita implementasi. Jadi gini ya guys, konsepnya dari mengatur sebuah layout di Laravel adalah pertama kita definisikan dulu mana plugin yang dipakai di seluruh page. Mana plugin yang itu dibutuhkan di seluruh page. Kayak tabler.css tadi kan dipakai ya, di page manapun kan pakai CSS tabler itu ya. Nah, ada plugin yang nggak dipakai di semua template. Maksudnya di semua page kayak tabler, kayak
form elemen mungkin date picker itu kan nggak semuanya pakai date picker ya kan, atau apa namanya modal, atau modal dipakai biasanya sih kebanyakan sih apa ya, picker, select, multi select, select to, ya nggak dipakai itu definisikan di page-nya masing-masing. Kenapa? Soalnya biar nggak ngeload datanya banyak-banyak pertama kali load data itu. Jadi ngeloadnya sesuai on demand ya tadi ya, katanya katanya Mas Inertiani tadi kan, load on demand ya kan, kita mengambil data sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oke, kita langsung saja definisikan mana saja yang dipakai di keseluruhan. Apex chart kan nggak mungkin ya semuanya pakai chart ya kan, nggak apa. Vector map kan nggak semuanya map, nggak semuanya. Nah ini pasti tabler.min, pasti semua pakai tabler.min.js. Nah ini kita taruh di Bootstrap ini ya guys. Dan tabler itu kemungkinan besar pakai jQuery. Mungkin juga enggak. Maksudnya jQuery-nya mungkin udah di compile ya, jadi kita nggak tahu. Kayak kita import tabletnya, add tabler, curi, terus pakai di apa src ya. Bentar, coba src ya, bentar ya. Oh ini ada guys, tabler ism ya, ini nah tabler ism. Nah kita coba taruh aja sini, jalan apa enggak. Let's do white. Oh error. Error. Is it installed? Oh, auto size perlu ditambahin guys. Auto size ini pasti ada di sini. Auto size coba ya. Nggak ada auto size. Wait. Import cannot auto size. Nah ini kalau kayak gini ya errornya, kita baca terus kita coba debug, dibaca nih, could not resolve auto size, berarti kan tidak dapat menemukan auto size. Kayaknya ini library sendiri. Coba kita install ya di sini ya. Ini berhenti dulu, npm i auto size. Oh, udah. Langsung npm run dev. Sip. Coba load. No, auto size-nya udah hilang. Sekarang ganti imask. Nah, Elon Musk ya, coba imask ya. npm i Elon Musk. Nah, oke. pm run dev. Load lagi. Jeng ya, JavaScript-nya udah nggak ada. Coba. Iya. Ya, bisa guys. Nah, ini udah jalan nih ya. Jadi kayak gitu ya cara nebaknya, barangkali ketemu nanti error-error apapun itu. Nah, muncul guys. Dark mode. I don't know. Oh, ini setting di JavaScript. But overall, it's cool, ya kan? Kita udah bisa implementasi implementasi tabler ke admin, ke Laravel, Vue, Inertia. Keren. Oke, kita coba. Ini kan satu page ya. Kita pengen dua page deh. Kita pengen page lain di sini ya. Page lain. Kita coba page lain. Nah, caranya coba ya di layoutnya. Layoutnya harusnya pakai link ya. Jadi gini. Jadi kita bikin headernya sendiri. Gini ya, app gini ya. app.blade ya. Ini kan ada navbarnya pasti ya kan, pasti pokoknya kalau ini mah. Berhenti dulu. Kita coba ini ya, kalau klik home dia ke halaman lain lah, halaman lain gitu ya. Home ini ya, coba ya, home. Nah ini home, udah ada home ini berarti ini navbar ini ya, keseluruhan navbar ini kita akan pindahkan header ya, kita pindahkan di komponen baru. Kenapa kok harus dipindah ke komponen baru? Kan itu layout dipakai semuanya, harusnya diupdate. Gini guys, jadi kenapa kok di komponen harus ditaruh di view? Soalnya gini guys, ini kan pakai A ya, ancor ya kan. Kalau pakai A ini kita nggak bisa single page application, dan itu nggak keren. Prinsip kita nomor satu adalah keren gitu kan. Jadi kita harus taruh ini di komponen agar kita bisa pakai kayak gini. Nah kayak gini, ini nanti bakal jadi single page application gitu ya guys.
Oke, header kita pindah dulu. Yuk. Bentar deh, bentar. Caranya import komponen. Nah, ini bakal jadi masalah guys. Kalau ini kita sebentar. Oke guys, kita bikin kayak gini aja ya. Jadi kayaknya nih ya, semuanya ini, semua apa ya? Semua ini ya, semua ini. Jadi ini semuanya itu harus ditaruh di mana? Di komponen view. Kenapa? Karena semuanya ini ada linknya, ada link kayak ini ya, kayak nah ini kan ada linknya. Nah, ini harus di layout. Terus ini juga ada linknya, ini di layout, ini juga ada linknya, ini di layout. Jadi semua yang ada linknya, kalau kita sebentar ya guys. Oke, lanjut. Jadi kita akan memindahkan ya semua ini ke dalam komponen ya. Nggak kita taruh di app.blade biar kita bisa single page application gitu ya. Oke, langsung kita pindahkan aja di mana ya? Mana ya? Di layout page dashboard, harusnya nggak di sini. Nah, gini caranya manggil layout di view gitu ya. Cara manggil layout di view. Nah, ini guys di dokumentasi Invertia ini ada caranya pakai layout. Kayak gini guys, layout. Nah, layoutnya itu mana? Layoutnya itu ini sendiri gitu ya. Nggak harus app.blade ternyata ya. Kita bisa bikin layout sendiri. Layoutnya kita taruh di luar. Nah, coba sini, new di luar ini layout. Jadi kalau kalian punya beberapa jenis layout, bisa taruh layout 1, layout 2, terus nanti tinggal di load kayak gini deh, import. Nah, kayak gitu ya. Oke, layoutnya ini kita cut, save dulu, paste di sini. Template. Nah kayak gini ya guys. Sip. Nah kayak gitu ya guys. Shape, add inner ya. Nah ini nanti kita akan pindah. Ntar ini kita gini dulu deh ya, layout. Nah di dashboardnya tadi kita tambahin nih layoutnya kayak gini. Nah gitu ya guys. Ini headnya ini maksudnya kita kalau mau ngatur title yang lain, jadi biar nggak cuma ikut layout, biar ada title sendiri. Nah kayak gitu, ada head gitu, ini taruh di paling bawah. Ntar kok banyak scrollnya. Cut, paste di sini, sweep. Nah udah ya. Nah udah layoutnya. Ini backbody ini terlalu banyak ini yang nggak dipakai. Nah saya hapus yang nggak dipakai dulu ya guys. Sorry ini agak lama emang, bulat bulat. Yang nggak perlu kayak gini lah. Yang penting kan kita tahu ya kalau ini halaman ini gitu ya. Ini gandengannya ini berarti hapus, ini gandengannya ini hapus. Wes lah, dashboard udah. Dashboardnya pakai layoutnya perlu kita load di sini, import layout from titik layout, sweep ya, sweep banget pokoknya. Nah kayak gini ya. Head ini perlu kita import juga. Nah define props nggak perlu. Sip, layoutnya udah. Nah ini layoutnya kita atur di sini deh.
Layoutnya itu kayak gimana sih? Ini udah ada. Oh, ini layoutnya ada ya. Oh, udah ada ya. Slot. Nah, ini dia. Yang perlu kita tambahkan yaitu slot. Slot. Nah, udah guys. Harusnya udah aman, insya Allah. Bismillah. Reload. Loh, nggak muncul apa-apa guys. Oh iya, ini. Oh, bukan. Slot. Element is missing and tag. Wah, iya. Slot mana tadi? Slot. Ini ya, kita temuin. Nah, udah. Waalaikumsalam. Nah, udah ya. Masih error, guys. Apa errornya? Static. Oh, jadi di sini semuanya harus ke resolve, guys. Nggak bisa kalau ini yang merepotkan ya. Nah, ini ketemu deh apa namanya? Masalah-masalah ya kalau kita coba pasang berbagai jenis ini ya, atur-atur gitu ya. Oh, ini kayaknya gara-gara ikan loginnya kita hilangin. Bentar ya, kita coba ini dulu deh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pakai ikan login lagi deh. Iker teru. Nah, oh enggak ya. Jalan. Type error cannot read properties of null reading dataset. Kita cek di konsolnya deh ya. Import meta.globes. Nah, coba lagi. You need to set output format to ASM for import meta to work correctly. Oh, ini kayaknya ya. Import meta is not available with GGS. Mungkin ya, mungkin loh ya. Harus ini ya. Harus pakai yang disk ya. Nggak bisa pakai ISM. Coba ya. Disk GS tablet. Nah udah ini dulu deh. Nggak bisa. Tabler.esm. Nggak bisa ya. Dataset ini apa sih? Nah, coba taruh di sini deh. Paling dalam. Dataset. Bentar ya guys, saya cariin ini dulu. Ininya apa? Solusinya dulu ya. Saya pause dulu. Oke guys, akhirnya ketemu ya caranya ya. Akhirnya ketemu. Dan ada beberapa perubahan yang perlu kita lakukan. Jadi pertama, yang ketemu itu di sini ya. ap.blade ini kita hapus semua, tetap pakai inner tiap buka baru buka tutup. Ya, kayak gini ya, atur kayak gini. Terus di layoutnya ini tetap kita ini ya, atasnya kita taruh ini page-nya, headernya kayak gini. Terus di bootstrapnya ini masih sama, app.js-nya masih sama, kan? Dashboardnya masih sama. Yang beda apa dong? Yang beda, bentar deh. Yang beda, ini sama. Yang beda di bentar deh, saya kok lupa yang beda mana ya? Yang beda di ininya guys, di layout itu kita perlu kasih ini ya, kayak rootnya gitu loh. Root dari layoutnya itu satu komponen, jadi nggak bisa kalau dua komponen gini. Nah ini nggak bisa. Coba ya, harusnya harus. Oh masih sama. Apa tadi ya? Ya itulah pokoknya.
Ini nanti akan saya taruh di GitHub ya, silakan di copy paste, di clone, nanti silakan dipelajari gimana cara implementasinya ya. Oh ininya lo belum tidak, tadi kan masih pakai div ya, ini aja kayaknya gini aja. Oh iya ininya guys, lupa ditaruh inner ya ini di sini ya, lupa. Dan ternyata ya, kita nggak perlu ini install auto size, nggak perlu ya, harusnya nggak perlu. Auto size itu bisa ini ya, kita uninstall dulu coba ya, npm uninstall auto size sama apa sih tadi, auto size sama imas. Nah ini ya, coba ya auto size sama imas ini hapus, soalnya di tabler sudah ada auto size sama imas ya. Coba ya, strap import add tabler core this libs bukan this js bukan, mana tadi ya, src js src auto size src input mas. Nah harusnya udah jalan kali ini aja. oh, oh belum run, npm run dev sip. Harusnya sudah aman sih. Nah udah aman kan, jadi biar nggak terlalu banyak yang kita download tuh, udah sip ya. Bentar, tadi belum selesai ya. Target kita kan waktu klik ini pindah halaman gitu ya kan, harusnya pindah 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 layout layout home. Sorry ya guys agak belibet ya, nggak apa-apa ya, soalnya nggak disiapin ini tadi, emang nggak disiapin. Link link ini link link kayak gini, ini harusnya pakai ini. Gimana sih link ini, link ini kita arahin ke, coba ke ini deh, tes. Tes ini di webnya ini kita taruh get tes. Nah general controller tes. Nah general controller di bagian paling bawah sini kita tambahin function tes. Nah return inner kok di sini ya, return inner tia dashboard ini tes gini, tes dashboardnya udah, kita new file gitu. Nah di sini kita bikin template ini halaman tes loh. Ship coba ya guys. Nggak bisa diklik malahan, load. Oh ya belum diimport guys, script setup basic ya, mohon maaf. Import link link yang ada nggak ya, mana ya link ya, nggak ada ya. Import link from nggak ada ya. Bentar. Sorry guys berisik. Oke lanjut. Nah linknya ini kita import. Sorry. Udah. Ini halaman tes loh ya kan. Kita kasih layout ya biar sama ya.
script setup. Ininya kita samain layout head